Ada 4 orang remaja yang baru saja libur sekolah, dan 2 dari mereka adalah pasangan kekasih yang bernama Brandon dan Wendy, dan 2 lagi bernama Rustin dan Melanie. Suatu hari mereka berempat ini mau mengadakan liburan. Di saat itulah mereka merencanakan tempat yang ingin mereka kunjungi. Lalu Wendy menyarankan kepada ketiga temannya itu, bagaimana kalau kita ke pameran Firpam. Di sana tempatnya menyenangkan, dan hal itu didengar oleh Rustin. Rustin menyarankan bahwa sebaiknya jangan ke sana karena tempatnya berbahaya. Ia mengatakan bahwa 15 tahun sebelumnya itu pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan pada gadis berusia 10 tahun. Karena bukti yang ia katakan tidak begitu kuat, sehingga ketiga temannya itu tidak mempercayainya. Lalu mereka berambisi agar tetap bepergian ke Firpam. Karena keinginan yang begitu besar dari ketiga temannya itu, Rustin pun menyetujuinya. Akhirnya mereka mewujudkan tujuan mereka untuk bergegas dan bepergian ke Firpam. Nah, kemudian mereka ini adalah sekelompok pekerja di labirin jagung, dan pada saat itu mereka lagi mengadakan pertemuan untuk menjalankan suatu misi. Kemudian keempat remaja ini setelah sampai di pameran Firpam, mereka masuk ke dalam lokasi labirin jagung. Labirin jagung ini adalah sebuah ladang yang sangat besar dan memiliki luas persegi 100 hektar. Hendak masuk ke dalam lokasi tersebut, keempat remaja itu dicap pada tangan masing-masing dan Melanie diberikan cap yang berbeda. Lalu salah satu dari petugas labirin tersebut yang bernama Bobby memberitahu ke Melanie bahwa ia beruntung bisa ke labirin VIP. Tiba-tiba pemilik labirin datang, ia bernama Herschel. Dan mereka masing-masing memperkenalkan diri. Kemudian dengan rasa penasaran, keempat remaja ini bertanya tentang labirin VIP pada Herschel. Herschel memberitahu sebuah permainan yang berada di labirin VIP. Kemudian ia mengajak keempat remaja ini ke labirin VIP tersebut dengan iming-iming memainkan sebuah permainan yang mana jika mereka memenangkan permainan tersebut dengan waktu yang ditempuh 1 jam, maka akan diberikan hadiah uang sebesar $10.000. Tanpa pikir panjang, keempat remaja itu tertarik dengan permainan tersebut dan langsung mereka mengikuti arahan sang pemilik labirin itu. Pada saat itulah mereka dibawa ke tengah ladang jagung untuk mengadakan sebuah permainan tembak musuh dengan senjata yang berpeluru jagung. Mereka sangat gembira dan menikmati permainan tersebut. Setelah melewati 1 tahap permainan tersebut, mereka lanjut ke permainan berikutnya, sehingga mereka diturunkan di tengah-tengah ladang jagung. Yang mana arahan dari Herschel bahwa untuk menuju ke labirin VIP harus berpencar. Jika tiba di labirin VIP dengan aturan yang ada, maka ia menang dan akan mendapatkan $10.000. Kemudian mereka sepakat dan langsung berjalan mengambil jalur masing-masing yang sesuai arahan dari Herschel. Setelah mereka berjalan, Herschel langsung ke mobil menghubungi anak buahnya untuk bersiap-siap menjalankan aksi bejatnya itu. Awalnya keempat remaja ini senang dengan permainan tersebut, sehingga mereka berjalan mengelilingi ladang jagung tersebut. Lama kemudian berbalik keadaan hingga petang pun tiba. Suasana menjadi seram dan para anggota pemilik ladang tersebut pun beraksi. Melanie tahu bahwa ia dan teman-temannya telah tersesat dalam labirin jagung tersebut. Ketika ia naik ke sebuah mesin produksi jagung, ia melihat dan terlintas di pikirannya bahwa ia dan teman-temannya ternyata dijebak, dan Melanie mulai memanggil nama temannya satu persatu. Namun ladang yang begitu besar tidak bisa didengar oleh siapapun, sehingga malam pun tiba. Melanie pun berlari ketakutan. Tiba-tiba ia bertemu salah satu badut yang sedang memegang mesin pemotong yang sedang aktif. Dengan tidak berpikir apa-apa, Melanie mulai berjalan mendekati badut tersebut. Tiba-tiba badut tersebut mulai mendorong Melanie hingga terjatuh, dan badut tersebut mulai menyerang Melanie. Melanie menghindar dan berlari menyembunyikan dirinya.
Kemudian, sepanjang perjalanan, Brandon bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai dokter. Wanita tersebut berusaha merayu Brandon, tetapi Brandon tidak tertarik dan langsung menghindar. Namun, tiba-tiba wanita itu langsung menyuntik bius Brandon hingga pingsan. Lalu, Brandon dibawa ke ruang lab mereka. Ruang tersebut adalah tempat memutilasi orang-orang yang tertangkap. Hal serupa pun terjadi kepada Rustin yang sedang berhadapan dengan badut lainnya. Kemudian tangan kanannya dipenggal hingga putus. Tiba-tiba Melanie pun datang untuk menyelamatkan Rustin. Namun yang terjadi, Melanie malah diserang. Melanie berusaha untuk melawan hingga ia menancapkan pisau pada leher lawannya itu hingga tewas. Lalu Melanie pun kembali melarikan diri. Brandon yang sedang tertangkap itu kembali sadar dari pingsannya. Kemudian dia mulai disiksa, kulitnya dikupas hingga ia berteriak histeris. Wendy juga tertangkap dan disiksa sedemikian rupa untuk melindungi kulitnya. Dan pada akhirnya keempat remaja ini semua tertangkap. Para anggota labirin tersebut melakukan eksperimen tentang kulit keempat remaja tersebut. Namun, mereka inginkan Melanie tetap hidup agar mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Hal demikian mereka lakukan untuk membuat sebuah produk krim anti penuaan. Produk yang mereka ciptakan ini akan mereka edarkan di pasaran, dan hal itu sudah terjadi sejak 5 tahun sebelumnya. Beberapa selang setelah kematian keempat remaja tersebut, ibu dari Brandon datang mencarinya di sebuah pameran tempat bermulanya kejadian tersebut. Namun tak kunjung menemukannya. Ia justru ditawar produk krim hasil olahan dari kulit anaknya itu. Dengan banyaknya pikiran atas kehilangan anaknya, ia langsung mencoba menggunakan krim tersebut. Ketika itu aroma krim tersebut membuat batin ibunya tenang dan ia merasa adanya kedekatan batin anaknya yang telah hilang itu. Film pun selesai.